Jadi bedakan teman-teman, mana harta yang kita sayangi dan mana yang harta kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan itu jangan dibuang, jangan diinfakkan, karena kita perlu. Nanti malah kita nggak. Maka kami lagi menggalang dana untuk pembangunan pesantren. Maka saya ingatkan kepada tim teman-teman, uangnya betul-betul harus clear. Dipisahkan. Ini uang donasi, catatan ini, ini uang bisnis, jangan disamakan. Jadi dalam rumah tangga kita aja teman-teman sekalian, kalau kita teman-teman yang sudah bisnis, di antara etika bisnis itu adalah memisahkan uang perusahaan dengan uang keluarga. Walaupun perusahaan itu punya kita. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar, lewat program kelas Kupas Lewat Obrolan Santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kupas Lewat Obrolan Santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas Lewat Obrolan Santai bersama narasumber kita Ustadz Hifyandi Bastani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah lama nggak ketemu. Dan sekarang kita di tempat yang berbeda, ya, tempat yang suasana baru ya. Insyaallah, alhamdulillah. Di pagi hari ini, kita syutingnya pagi, kalau tayangnya sore. Masih segar ya. Dan di suasana yang segar gini, tapi di medsos tuh udah panas tadi. Di medsos tuh udah panas ya. Panas banget, lagi rame tentang isu sedekah Ustaz. Nah, isu sedekah. Jadi tentang ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah baca beritanya, sudah ngelihat di berbagai video di YouTube, di Instagram atau di banyak ini masa sosial media gitu ya, tentang peristiwa sedekah ini ya. Jadi tapi akhirnya dari polemik yang terjadi ini ada beberapa gelintir orang yang akhirnya malah bukan ke personnya, tapi mempersoalkan tentang sedekahnya gitu. Tentang itulah gara-gara sedekah diumbar-umbar, itulah gara-gara sedekah dijadikan hitung-hitungan terlalu mengharapkan timbal balik dan sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita seharusnya menyikapi itu semua gitu? Ya mungkin pertama dari sosok menyikapi person ini, terus mungkin menyikapi sedekah dan lainnya. Kalau kita mungkin lihat dari kacamata sirah gitu. Bismillah. Pertama, kita harus kita biasa bertengkar itu ya biasanya karena perbedaan persepsi dalam memandang sesuatu, termasuk sedekah. Sedekah ini harus benar ya, memaknainya. Ada kebiasaan kita begini, ada orang ngamen. Udah ngamen 3 lagu, kita ngeluarkan uang. Ini saya sedekah. Itu bukan sedekah, bayar dia ngamen gitu kan. Jadi sedekah itu tanpa embel, menikmati lagunya gitu kan. Atau Kang Robi ngasih saya handphone, setelah itu saya kasih uang 2 juta, nih saya sedekah. Bukan sedekah, itu beli handphone. Jadi sedekah itu tanpa pamrih ya, jadi memberikan sesuatu kepada orang lain ala wajhillah, karena Allah SWT min ghairi iwad, jadi tanpa ada balasan. Ini nih poinnya ya. Nah, dalam bersedekah ini yang dituntut adalah tentu saja keikhlasan. Jadi bukan harapan, bukan pengen dipuji, bahkan di akhirat nanti ada orang yang masuk neraka ya karena sedekah liuqal ya, pengen dikatakan bahwa dia dermawan, kan bahaya. Apalagi sampai dipublish. Di hadis yang sahih ketika Nabi menjelaskan tentang 7 golongan orang yang mendapatkan naungan pada hari tiada naungan adalah rajulun, seorang laki-laki yang berinfak ya, tangan kanannya memberi dan tangan kirinya tidak tahu. Nah, ini kan bicara tentang sedekah yang disembunyikan. Walaupun sedekah boleh terang-terangan juga, maka boleh saja. Maka dalam Al-Qur'an kan Allah mengatakan in tubdu sadaqat kalau kalian tampakkan gitu kan sedekah itu ya, fa ni'mahi, itu boleh kita tampakkan sedekah ya. Mengapa kita tahu sedekah para sahabat? Ya karena dipublish
Ya. Karena dikasih tahu gitu kan. Tapi wa in tukhfuha, tapi kalau diumpetin gitu kan, maka khairun, itu lebih baik. Nah, jadi lebih baik. Karena itu akan berpotensi kalau ditampakkan bisa riya ya, bisa suudzon gitu kan. Nah, dalam konteks tertentu bahkan sedekah ditampakkan itu menjadi boleh dalam rangka transparansi misalnya kan. Atau dijamin orang yang berinfak itu insya Allah dijamin keikhlasannya ya. Atau dalam rangka administrasi gitu kan, harus tercatat ya. Nah, ini dalam konteks sedekah. Jadi sedekah itu boleh terang-terangan, boleh juga sembunyi-sembunyi, tapi sembunyi-sembunyi itu lebih bagus. Nah, bagaimana dengan fenomena yang muncul hari ini, misalnya seseorang sedekah tapi berharap imbalan? Kan motivasinya itu kan, ayo sedekah nanti diganti 10 kali lipat. Ya, banyak orang hitung-hitungan yang ngitung dia ya, banyak yang misalnya datang ke pengajian. Investasi itu. nah ini ada bahasa investasi nanti ada bahasa lagi. Jadi ada orang yang datang ke pengajian beliau misalnya, itu pakai mobil, bawa motor, pulang jalan kaki. Ya. Jadi dengan harapan atau dengan motivasi infak itu, sedekah itu memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalian tidak akan mendapatkan satu kebaikan hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kita sayangi. Harus dibedakan mana yang disayangi dan mana yang dibutuhkan. Ya. Nah, beda tuh. Beda konteks ya. Saya punya mobil. Mobil saya itu bukan yang saya sayangi, bukan sesuatu yang paling saya sayangi, enggak. Tapi sesuatu yang paling saya butuhkan. Coba kalau saya nggak ada kendaraan, saya ngerepotin jamaah minta jemput terus. Kalau ngisi ceramah kan, maka saya tidak pantas menginfakkan mobil saya. Karena itu akan memberatkan bagi saya gitu kan. Nah, jadi bedakan teman-teman, mana harta yang kita sayangi dan mana yang harta kita butuhkan. Nah, yang kita butuhkan itu jangan dibuang, jangan diinfakkan, karena kita perlu. Nanti malah kita nggak apa-apain. Bayangin kalau saya nggak ada kendaraan, pergi kemanapun saya harus dijemput oleh panitia, atau kemudian saya harus sewa kendaraan, repot kan. Makanya mobil itu bagi saya satu yang saya butuhkan, bukan yang paling saya cintai. Nah, jadi yang kedua, berharap imbalan, itu janji Allah ya. Bikulli hasanatin bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan itu janji Allah. Jadi nggak usah ditagih, Allah itu nggak usah diajarin. Oh, infak satu mobil nanti dia nggak usah diajarin, itu akan membuat orang tidak ikhlas. Wala tamnun tastaksir. Jadi jangan tamnun memberi, tastaksir berharap harta kita bertambah. Itu membuat justru kita tidak ikhlas. Ya, ini masalah. Yang keempat yang masalah adalah jangan menggabungkan antara dana sedekah dengan dana bisnis. Sedekah, bisnis jelas hitungannya gitu kan. Nah, ini banyak orang yang investasi, banyak orang yang sedekah tapi digunakan untuk bisnis. Apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Ada orang yang investasi, begitu dia pengen minta, uangnya nggak ada, karena dibangunin pesantren misalnya. Kan itu orang kan investasi. Nah, ini harus clear, ini disebut dengan manajemen keuangan. Jadi harus betul-betul jelas. Kalau sedekah, kita bisa mau jalan raya, mau apa, terserah ya. Bisnis, berarti kan ada hitungannya nanti gitu kan. Nah, apakah orang yang bersedekah itu nanti dapat dana, kan jadi kacau gitu kan. Sebab pada prinsipnya sedekah itu tidak berharap kembali, tidak berharap imbalan. Tapi kalau investasi, ya, dia berharap imbalan, itu boleh. Ya, saya investasi uang 10 juta ke Ngerobi, nanti sekian tahun kita bagi hasilnya. Saya minta. Ini kan lucu misalnya gini. Ada di video itu ibu-ibu ya. Dia datang minta uangnya kembali. Ya. Untuk apa, Bu? Saya perlu untuk sekolah anak saya. Kalau ibu perlu sekolah anak, saya gini saja. Anak ibu saya sekolahin. Dari SD, SMP, SMA, bahkan bila perlu kuliah nanti saya biayain. Biayanya pakai apa? Pakai uang sedekah orang kan. Nah, kan jadi ibu ini investasi untuk bisnis, tapi anaknya di sekolahin pakai sedekah orang. Terus uang yang dikasih ibu ini kemana? Nah, ini kan kacau. Jadi akadnya tidak jelas ya. Nggak jelas. Seperti itu ya. Ini yang rancang. Seolah-olah masih dalam koridor kebaikan, tapi itu menyalahi akad dalam. Iya, ya orang akadnya itu investasi. Ketika dia pengen ambil uangnya, balikin dong. Kalau soal anaknya mau sekolah atau tidak, pakai dana lain. Nah, itu. Jadi jangan menutupi ya sesuatu yang buruk gitu kan dengan sesuatu yang baik. Jadi ini jelek kemudian kita kasih ini buah-buahan busuk gitu kan. Kemudian kita kasih topi yang bagus padahal dalamnya itu busuk. Itu nggak boleh.
Ya. Berarti kalau ada dibalik ke konteks yang pertama itu, mungkin kalau balik ke sirah itu, ini mungkin nanti bisa koreksi. Kalau nggak salah dulu saat bin Abi Waqqas itu pernah mau mensedekahkan busurnya, tapi dilarang masuk Rasul. Iya, mungkin nanti dicek lagi. Tapi pada prinsipnya itu tadi. Itu sesuatu yang dibutuhkan. Iya, nah jadi bedakan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai Anda datang ke pengajian gitu kan, butuh motor itu, mobil itu, tapi kita menganggap itu yang paling kita sayangi, diminta sedekah, sedekahkan. Pulang kita jalan kaki. Padahal bedakan antara yang kita butuhkan dengan yang kita sayangi. Nah, ulang lagi, mobil saya itu, saya bukan harta itu yang paling saya sayangi. Banyak yang lain saya sayangi itu kan. Tapi itu yang dibutuhkan. Tapi itu butuhkan. Saya nggak mau sedekahkan karena saya perlu gitu kan. Iya. Bedain antara yang dibutuhkan dengan yang disayangi. Iya. Beda. Sama juga seperti mungkin kita punya aset ya, kita punya aset, kita punya rumah atau apa. Itu mungkin bukan sesuatu yang sangat kita cintai, tapi itu kita butuhkan. Perlu. Karena kan memang, apalagi kalau misalnya buat seorang yang bisnis itu kan punya aset itu harus wajib gitu ya. Jadi buat backup gitu kan. Atau mungkin buat memang gulungan usahanya di situ. Kalau itu disedekahkan nanti dia. Enggak dari mana dapat. Jadi rezeki itu dia harus ada jalan. Jadi dia tidak inna sama lantun terzahaba. Jadi langit itu tidak akan pernah menurunkan emas gitu ya. Tidak akan menghujankan kita dengan emas. Jadi harus ada jalannya. Termasuk dalam ingin mendapatkan rezeki tadi itu. Jadi kita sedekah gitu kan. Tapi pada saat yang sama kita tidak sedekah kemudian duduk nggak ada cerita. Mesti ada upaya yang kita lakukan dan itu logis. Bisa dijelaskan dari mana dapatnya. Kalau istilahnya itu kita ikhtiar dengan semampu kita ikhtiar gitu dengan semua tenaga. Tapi sedekah ini beratnya tuh seperti kayak supaya Allah mudahkan ya, supaya Allah kasih. Sedekah itu kan hanya sedekah tapi nggak ikhtiar gitu. Sedekah itu banyak dimensi. Sedekah itu bisa juga berarti dia mensucikan hartanya. Kan bisa jadi ke dalam bisnis misalnya promosi lebay gitu kan, atau ada pihak yang dirugikan atau sedekah itu dosa-dosa dalam bisnis itu. Jadi mensucikan sebagian harta kita, mengeluarkan harta kita, dan ini manfaatnya luar biasa bagi orang lain. Nah, jadi harus dimaknai dengan bijak saya kira. Dan ini pelajaran bagi kita para ustadz sekalian yang suka menggalang dana. Maka kami lagi menggalang dana untuk pembangunan pesantren. Maka saya ingatkan kepada tim teman-teman, uangnya betul-betul harus clear. Dipisahkan. Ini uang donasi, catatan ini, ini uang bisnis, jangan disamakan. Jadi dalam rumah tangga kita aja teman-teman sekalian, kalau kita teman-teman yang sudah bisnis, di antara etika bisnis itu adalah memisahkan uang perusahaan dengan uang keluarga. Walaupun perusahaan itu punya kita. Saya misalnya punya penerbit buku. Penerbit itu punya saya, direkturnya saya pendirinya, pokoknya itu full punya saya. CV itu punya saya, punya keluarga saya. Saya mau ngapain aja terserah saya dong. Tapi saya enggak, uangnya saya pisahin. Catatan ada, ini uang penerbit buku begini, uangnya. Andai saya perlu misalnya, saya ambil, tapi saya pinjam. Saya catat bahwa ini saya pinjam, nanti saya balikin. Itu untuk pribadi gitu kan, apalagi untuk orang banyak. Wah, itu harus betul-betul harus clear mana uang sedekah, mana uang bisnis. Jadi harus dicampurkan. Nah, dalam hal ngitung juga, kalau bisnis kita berhitung. Kalau sedekah enggak usah dihitung. Kita suka kebaliknya. Begitu sedekah hitung-hitungan. Hitungan bisnis enggak pernah dihitung ya, bangkrut gitu ya. Kalau bisnis Rp1 kita kejar. Nah, bisnis. Tapi kalau sedekah lepas aja gitu, namanya sedekah. Luar biasa. Itu cukup mencerahkan ya. Nah, terakhir mungkin bagaimana kita menyikapi kejadian yang sedang terjadi ini? Karena yang membuat saya miris itu banyak akhirnya kan orang menyerang person ini, menyerang seorang ini, yang akhirnya kan mau nggak mau kan gini, seseorang ini kan bela diri, merepresentasikan dirinya sebagai seorang ulama, seorang ustadz. Ya ketika ini tercoreng gitu atau diserang terus menerus, maka secara tidak langsung kan ini juga seperti merepresentasikan ulama secara seluruhnya atau bahkan Islam juga gitu kan. Walaupun Islam juga tidak akan, insya Allah tidak akan tercela gitu. Tapi kita sebagai umat Islam ini bagaimana harus bersikap apa ikut? Karena nih lihat banyak yang caci maki juga gitu, malah banyak yang nggak boleh. Jadi begini, jadi kita harus tetap mengedepankan dengan husnuzon, jadi berbaik sangka. Ini harus nggak boleh sampai ada bukti. Jadi
Kalau memang ada bukti yang mengarah ke situ, kita kan ada lembaga peradilan, ada hukum. Negara kita ini negara hukum. Ya. Sangat amat disesalkan misalnya kalau di media-media hanya untuk mencari viralisasi gitu ya. Agar kontennya naik, viewernya dan seterusnya, kemudian bikin judul yang bombastis ya. Saya tadi begitu buka YouTube langsung ada tuh si Ustadz Fulan ya, resmi ditahan polisi. Padahal lihat enggak gitu kan. Nah, ini kan clickbait ya, viewers. Iya, untuk mendapatkan kliknya ya, kemudian orang nonton, atau kemudian masa lalu dia ungkat-angkit gitu ya, dulu dia pernah di penjara, nggak usah itu masa lalu dia. Ya. Tapi bahwa kita harus waspada, ngingetin orang, dan itu kewajiban kita bersama. Jadi kita betul-betul harus imbang dan bijak dalam menyikapi permasalahan, dan kita jangan ikut larut, enggak. Justru husnuzon tetap harus dikedepankan, tapi membiarkan sebuah kezaliman, kebatilan berada di depan mata kita juga tidak dibolehkan. Ya, karena diam terhadap kebatilan, ya kebatilan itu sendiri. Juga. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ya walaupun emosi, walaupun misalnya kesal gitu, tapi kita nggak tahu fakta yang terjadi sebenarnya apa. Walaupun misalnya kita pun tahu ya Sat ya, fakta yang sebenarnya terjadi apa ya, tapi ya sudahlah, kita cukup tahan diri, jangan sampai berkomen yang nggak produktif. Maksudnya itu juga bisa jadi dosa juga Sat ya. Betul. Kita komen yang kasar-kasar, mengata-ngatai, orang like itu kan jadi dosa jariah juga, dan itu jejak rekam digital itu kan abadi. Selama kita nggak hapus, dia akan ada terus, dan orang baca itu, orang ikut jadi emosi juga, jadi dosa jariah buat kita. Betul. Ya itu ya Sat ya. Jadi kita harus sangat bijak sekali dalam berkasus, apalagi dalam kasus-kasus seperti ini. Sat, makasih banyak. Sama-sama. Inspirasinya pagi hari ini, sore hari ini kalau teman-teman. Tapi di YouTube bisa nonton kapan aja, bisa malam, bisa sebelum tidur. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Makasih Sat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.